Assalamualaikum, selamat siang. Halo Sobat Sehat Baja. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam acara Bisa Saja Bincang Sehat bersama Puskesmas Baja. Hari ini bincang-bincangnya bakal spesial banget karena hari ini bertepatan dengan hari TBC sedunia, dimana hari ini kita mau ngobrolin masalah TBC pada anak. Dipandu oleh saya, Restini Dia Apriani, selaku PJ TBC di Puskesmas Jalan Baja. Hari ini saya ditemani oleh dokter kebanggaan kita. Ada Dokter Ida Limbong, dokter favorit di Puskesmas Baja nih. Boleh disapa dulu, Dok? Hai Teman-teman. Sobat Sehat Baja, saya Dokter Ida Limbong, saya dokter di Puskesmas Jalan Baja. Saya berdinas di sini sejak tahun 2003. 2003. 20 tahun. Sekitar 20 tahun. 20 Iya, tahun. betul. 20 tahun itu cicilan rumah 1 miliar. Au. Dok, nih Iya. kita mau ngomongin tentang TBC pada anak, Dok. Ya kan, bertepatan hari ini tuh hari TBC sedunia. Iya, betul. Nah, sebelum masuk ke TBC pada anak, Dok, boleh dong dijelasin sedikit sama Sobat Sehat Baja, apa sih TBC itu, Dok? Iya. Perlu Sobat Baja ketahui bahwa penyakit TBC menular bukan penyakit guna-guna loh, Oke. bukan penyakit aib ya. Bukan turunan juga ya, Dok? Bukan turunan Oke, juga. baik. Jadi penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Jadi kuman TBC itu banyak masuk menyerang saluran nafas. Oke. Jadi sehingga kasusnya banyak TBC itu mengenai paru-paru. Selain itu TBC juga mengenai organ yang lain seperti ginjal, hati, kulit, itu bisa juga. Itu ekstra paru ya, Dok? Ekstra Ya? paru Oke, ya, baik. dan organ yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang TBC nih, Dok, gimana sih caranya seseorang itu bisa ketularan TBC? Jadi orang bisa tertular TBC dari biasanya penderita di sekelilingnya. Oke. Baik itu orang terdekat ya, baik itu keluarga, teman. Jadi seseorang yang menderita TBC aktif bila dia tidak menutup bila saat berbicara, batuk, bersin, tidak menutup mulutnya, dia akan mengenai orang-orang di sekelilingnya. Oke, baik. Jadi melalui droplet atau percikan ludah yang disebarkan. Jadi apabila dia batuk, dia harus memperhatikan, harus menutup mulutnya dengan tangan, Oke. tisu. Cuci tangan yang jelas ya, Dok, Begitu ya? juga dengan cuci tangan. Jangan lupa pakai masker ya kalau lagi Oke, batuk. baik. Berarti itu cara-cara supaya nggak tertular ya, Dok, ya? Iya, betul ya. Nah, apakah kuman yang masuk tubuh selalu menyebabkan TBC, Dok? Oh iya. Jadi kuman yang masuk tidak selalu menyebabkan TBC. Pada orang-orang yang sehat, yang yang imunitas atau daya tahan tubuhnya kuat. Jadi imunitas dalam tubuh bisa melawan ya, bisa melawan menyerang kuman tersebut mati sehingga dia akan tetap sehat. Kemudian dia juga bisa terinfeksi laten TBC. Artinya penderita tersebut bisa terinfeksi tapi tidak bergejala. Oke. Ya, jadi bisa menahan. Jadi hati-hati kalau misalnya dia tidak menjaga daya tahan tubuhnya, apabila dia kondisinya sakit ya bisa terjadi gejala. Oh gitu. Ya, timbul gejala. Begitu juga penderita orang tersebut bisa langsung terinfeksi penyakit TBC bila daya tahan tubuhnya turun. Oke. Ya, misalnya daya tahan tubuhnya turun, dia mengalami kondisi sakit, ya, diabetes, kemudian keganasan, itu bisa langsung Bisa ya, terinfeksi. faktornya itu salah satu faktor bisa terinfeksi ya, Dok, ya. Oke. Dok, tadi kan disebutin nih, Dok, ada TBC ekstra paru. Karena kan Sobat Sehat Baja tuh mungkin banyak taunya TBC itu sakit flek, Dok, Iya, sakit betul. paru-paru. Sebenarnya TBC itu bisa terjadi di organ tubuh mana lagi sih, Dok? Ya. Selain paru, dia bisa mengenai kulit, bisa Oke. mengenai tulang, bisa mengenai otak. Kelenjar gue bisa ya, Dok, Kelenjar kasusnya Paling banyak sering juga. ya, Dok, ya? Iya, Paling selain sering. paru, Oke. kasus yang terbanyak itu selain paru, kedua kelenjar. Oke. Juga bisa mengenai organ yang lainnya. Ya. Oke, jadi ternyata TBC itu bukan cuman sakit flek aja ya, Dok, Iya, ya, betul. banyak TBC lain ya. Oke, terus kira-kira, Dok, faktor apa yang meningkatkan resiko TBC pada Oh, anak iya. nih, Dok?
Jadi faktor yang menyebabkan tingkat tertularnya, terinfeksinya lebih tinggi bisa karena usia, kekebalan tubuh, begitu juga kontak erat. Kalau pada usia anak-anak balita, remaja yang kekebalan tubuhnya itu belum cukup kuat, itu bisa mudah terinfeksi. Kemudian juga seseorang yang mengalami kekebalan tubuhnya rendah, seorang yang menderita diabetes, keganasan, HIV, gangguan imun, itu mudah terinfeksi, mudah terpapar kuman TBC. Iya, masuk kuman itu masuk ke dalam tubuh. Begitu juga kontak erat, jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau keluarga atau orang-orang di sekelilingnya, kerabat ya dok ya, iya betul, ternyata menderita gejala-gejala terdiagnosa TBC, itu sangat tinggi untuk resikonya untuk terpapar. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin TBC pada anak nih dok, gejalanya tuh apa aja sih dok biasanya? Iya. Sebenarnya gejala TBC pada anak hampir sama yang dewasa ya? Ya, biasanya jadi anak itu batuk dalam kurun waktu 2 minggu yang sudah diobati tapi tidak sembuh. Baik. Selain batuk, ada juga demam yang sudah diobati tapi tidak sembuh. Yang lebih penting lagi yang harus kita perhatikan pada anak, dalam kurun waktu 6 bulan, berat badan turun drastis, tidak nafsu makan, lesu, itu menjadi faktor perhatian kita. Betul. Ya. Selain itu juga kadang nih anak berkeringat, walaupun dia di dalam AC tidak beraktivitas, dia berkeringat malam. Baik. Iya. Kayak paling sering tuh aku tuh dapetinnya anak-anak gizi buruk ya dok. Itu wajib banget nggak sih dok dicekin TBC tuh anak-anak gizi buruk ya? Gizi buruk itu paling penting. Jadi sasaran kita justru semua anak-anak yang mengalami gizi buruk, kita harus lakukan pemeriksaan TBC. Screening ya, harus screening TBC ya dok ya. Berarti tadi selain batuk, ada berkeringat malam, terus ada berat badan ya dok ya, berat badannya tuh nggak naik, itu harus waspada ya dok, harus curiga TBC. Terus, nah kalau kita punya keluarga, punya anak, punya tetangga yang kira-kira ini kita curigai TBC, harus kayak gimana sih dok, bawa kemana? Oh iya, pokoknya dari gejala-gejala yang tadi disebutkan, alangkah baiknya cepat datang ke pelayanan kesehatan terdekat ya, puskesmas, klinik, kemudian rumah sakit, itu harus cepat terdiagnosa. Jangan sampai gejalanya itu berkelanjutan tambah parah. Baik. Jadi berarti klinik-klinik dokter mandiri itu bisa ya dok ya, buat screening TBC ya. Betul. Jadi sobat sehat baja, kalau misalnya ada anggota keluarga yang dicurigai nih ada kemungkinan untuk menjuru ke arah TB, boleh banget dibawa ke puskesmas ya dok. Bawa ke puskesmas, bawa ke dokter anak, dokter paru boleh, atau dibawa ke klinik mandiri ya dok ya. Harus sesegera mungkin. Nah, nanti kalau misalnya udah dateng nih ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke dokter klinik mandiri nih dok, kira-kira pemeriksaan apa aja dok yang bakal dilakuin di sana? Untuk penyakit TBC ada 4 pemeriksaan. 4. Antara lain 1 mantuk tes tuberkulin skin test, kemudian IGRA, kemudian ronsen, kemudian ada yang namanya TCM, tes cepat molekuler. Untuk mantuk tes biasanya modelnya penyuntikan. Mungkin teman sobat baja ketahui, mantuk tes berupa penyuntikan ya. Penyuntikan PPD pada kulit. Ya, jadi kalau terjadi pelebaran dengan 1 cm aja sudah kita rujuk untuk masalahnya, maksudnya untuk kemungkinan besar terpapar TBC. Kalau IGRA itu sangat mahal Bu Resti, jadi jarang kita lakukan kecuali pada rumah sakit besar. Kemudian ronsen biasanya dilakukan di rumah sakit atas instruksi dokter ya. Betul, atas instruksi dokter anak atau dokter parunya. Keempat adalah TCM, tes cepat molekuler. Nah, itu yang sekarang menjadi prioritas utama bagi kami untuk mendeteksi, menegakkan diagnosa penderita TBC di puskesmas ya dok ya. Betul. Baik. Nah, jadi sobat sehat baja, selain tes
TCM ataupun mantuk tes yang bisa dilakukan di puskesmas, Sobat Sehat Baja bisa melakukan tes IGRA ya dok, Iya, IGRA ataupun ronsen, tapi itu nggak ada di puskesmas ya dok Iya, ya, betul. adanya di rumah sakit. Jadi yang bisa dilakukan di puskesmas hanya ada TCM dan hanya ada mantuk tes ya dok. Iya. Nah untuk pembacaan mantuk tes tadi sendiri dok, itu tetap harus dilihat sama dokternya ya dok. Iya, tetap. Nah, jadi nggak boleh ngukur sendiri nih di rumah, Iya. takutnya ada kesalahan. Jadi nanti setelah dimantuk tes, teman-teman harus kembali lagi ke puskesmas kurang lebih 3 kali 24 jam ya. Iya. Jadi datang ke puskesmas untuk diukur sama petugas medis kita ya Petugas dok. medis yang Oke. sudah terlatih. Betul, betul. Oke, nah Oh iya Bu Resti, sebelum kita lebih lanjut, kemarin ada yang tanya nih mengenai Mm-mm. TCM. mm, Kok TCM itu lama ya? lama, oke. Kenapa itu? Jadi gini, dok, perlu Sobat Sehat Baja ketahui, TCM itu dok, kita nggak punya alatnya. Iya. Gitu. Jadi pemeriksaan dahak TCM itu kita lakukan di puskesmas rujukan. Jadi karena puskesmas satu puskesmas rujukan ini menangani beberapa puskesmas, jadinya ada penumpukan sampel. Biasanya sih target kita sebenarnya 3 hari dok, 3 hari. Mungkin yang saat itu bertanya sama dokter, itu saat kita punya alat TCM itu cuma beberapa, tapi sekarang alhamdulillah ditambah. Jadinya pengerjaannya itu diestimasi 3-7 hari kerja gitu. Nah, untuk Sobat Sehat Baja yang sekiranya punya gejala menuju ke arah TBC, boleh banget datang ke puskesmas. Nanti bisa dicek TCM atau pengambilan sampel dahak dan dilakukan pemeriksaan lewat mesin TCM itu ya dok ya. Oke. Selain yang bergejala juga keluarga yang sudah terpapar. Oh iya, bisa ya? dok, bisa dok, Sampai bisa, TBC. betul. Jadi nanti kalau misalnya, kalau kita dok di puskesmas itu sebenarnya nggak harus puskesmas, jadi memang ketentuannya adalah kalau ada pasien yang positif TBC dok, jadi keluarganya atau tetangga kanan kiri ini biasanya kita ikut kita sertakan screening gitu. Kalau misalnya memang ada gejala yang mengarah ke TBC dan sekiranya bisa mengeluarkan dahak, itu wajib banget tes TCM gitu. Jadi bisa jadi kan ketular ya dok ya. Tadi kan Iya, seperti betul. dokter Ida bilang ya, bahwasannya kalau misalnya ada salah satu keluarga yang positif TBC, ya anggota lainnya harus di screening gitu dok. Iya, Itu betul. pun yang kita lakukan di puskesmas. Jadi di puskesmas kalau ada yang positif, anggota keluarganya juga harus ikut di screening. Gitu, Gimana Dok. nih cara mengeluarkan dahak? Daripada Banyak yang kita susah belanja ya. nanti balik lagi, Benar. lebih baik langsung aja ya. Benar, Bu Resti, benar, ya. benar. Banyak banget yang susah ngeluarin dahak dok, Iya. ya kan? Biarpun dia punya memang udah ada dahaknya, tapi suka datang ke puskesmas lagi dengan keluhan, aduh saya nggak bisa ngeluarin dahak nih. Jadi punya tips nih dok, ada tipsnya. Kalau misalnya Sobat Sehat Baja bisa mengeluarkan, itu baiknya pagi hari ya. Pagi hari sebelum sarapan dok, Iya. ya. Jadi sebelum sarapan boleh minum mah boleh. Sebelum sarapan, setelah bangun tidur itu harus tampung dahak. Tapi kalau misalnya emang sulit mengeluarkan dahak, itu tipsnya itu dari malam nih sebelum tidur minum teh manis. Bagi yang penderita diabetes, Nah, kalau untuk yang penderita diabetes, dari malam sebelum tidur minum air hangat aja dok. Nanti ditambah lagi setelah ingin mengeluarkan dahak, minum air hangat lagi gitu. Nah, caranya kita kamar mandi nih ya, di kamar mandi loh ya, nggak boleh di luar ya dok. Nanti takutnya ada. takutnya dropletnya Nah, itu kan benar. terbang. Betul. Iya. Jadi di kamar mandi ambil pot dahak ya. Tarik nafas 3 kali, tarikan nafas ketiga kita harus bungkukin badan, batukin. Kalau misalnya nggak bisa, diulang lagi dari awal, berdiri lagi, tarik nafas 3 kali, tarikan nafas ketiga, dibatukin, dibungkukin, lalu ditampung dahaknya. Sampai keluar yang lendirnya itu ya. Betul, Bu Resti, betul. ya. Bukan ludah ya dok, karena Iya, kalau betul. ludah nggak bisa dicek di TCM. Bagi yang punya gigi palsu, Pasti copot dulu, copot dulu ya. Nanti takutnya muncrat ke situnya, ya. Nah, Iya. satu hal nih dok,
Kalau misalnya mau cek TCM dok, itu perlu diperhatikan nggak boleh saat kita dahaknya mengeluarkan darah dok. Oh iya. Jadi kalau misalnya memang sobat sehat baja ada yang punya keluhan batuk berdarah, itu harus berobat dulu ke puskesmas. Ya, Kan, nanti dokter, ya? kita obati dulu. Nanti Betul. setelah batuknya tidak berdarah, baru Betul. nanti kita rencanakan untuk pemeriksaan Betul, TCM. betul. Jadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan saat ada bercak darah, Iya. gitu ya dok ya. Nah, tadi kan dokter pertama kali bilang nih, kalau misalnya TBC itu bukan penyakit turunan. Iya. Berarti bisa nggak sih sebenarnya disembuhin? Oh, tentu bisa. Bisa ya. Tentu Karena ini bisa. bukan penyakit turunan, betul dok? Iya, iya betul. Bukan penyakit turunan, bukan penyakit Aib. guna-guna. Aib. Oke, Guna-guna. aib, guna-guna, bukan penyakit Iya. ilmu hitam, bukan ya Iya, dok? bukan. Oke. Bukan. Jadi bisa disembuhkan. Nah, biasanya pengobatan itu berapa lama dok? Jadi intinya kalau seseorang itu setelah kita edukasi minum obat teratur sesuai dengan dosis yang kita tentukan, waktu yang kita tentukan, itu biasanya kalau yang ringan itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau yang berat seperti ekstra paru Oke. dengan penyakit-penyakit komorbid yang lainnya, biasanya itu bisa sampai 12 bulan. Jadi Oke. jangan sampai pas saat kita rencanakan penderita TBC ringan, pengobatannya kita tentukan 6 bulan, jangan sampai nih di tengah pengobatan dia karena merasa sudah tidak panas, sudah tidak batuk, sudah berat badannya sudah naik, dia menyetop sendiri. Dia Oke. merasa dia itu udah sembuh, padahal kuman-kuman yang ada dalam tubuh dia tuh hanya dorman tidur. Oke, betul. Nah, setelah Dan lebih beberapa parah ya bulan- dok? Iya, dan Oke. setelah beberapa bulan datang lagi kondisinya tambah buruk. Nah, itu betul. seperti yang Bu Resti temukan ya. Iya, sering banyak banget nih dok. Iya, betul. Banyak banget pasien TB yang datang ke puskesmas pengobatan di 2 bulan sampai 3 bulan pertama tuh stop. Lalu di 3 bulan atau 4 bulan berikutnya datang lagi dengan kondisi lebih Iya, parah. betul, betul. Berat badannya lebih Turun berkurang, drastis. banget. Terus abis itu batuknya lebih parah. Malah tadinya yang batuknya nggak ada darah jadi ada darah. Iya, darah. Gitu. Iya, betul. Nah itu biasanya kalau misalnya udah ada sampai gejala tambahan seperti itu dok, itu harus dirujuk ke rumah sakit atau gimana sih dok? Sudah bisa kita pastikan kalau misalnya seseorang sudah tidak minum obat tidak teratur atau putus obat atau yang kita sering sebut drop out obat ya, itu pasti akan kita rujuk. Oke baik. Ya, kita Apalagi rujuk udah ada dokter gejala anak. tambahan ya dok ya? Betul, dokter anak atau dokter paru. Oke baik. Nah ada juga nih dok pertanyaan dari ibu-ibu yang sering banget saya dengar. Anak saya kan udah suntik BCG. Iya. Nah, BCG kan kita tahu itu untuk mencegah TBC nih dok. Tapi kenapa tetap bisa kena TBC? Iya. Jadi anak-anak di bawah 5 tahun wajib kita vaksinasi BCG untuk mencegah terjadinya terpaparnya penyakit TBC pada anak. Betul. Ya. Tapi ingat ya, sobat sehat baja semua, itu hanya 80%. 80% untuk paparan TBC berat. Oke. Jadi kemungkinan untuk TBC ringan, terpapar TBC tetap bisa ya dok tapi ya? ringan. Oke baik. Ya, tapi selain pencegahan BCG ya harus kita perhatikan juga sih makanannya, makanan pada anak. Betul. Harus gizi seimbang Oke. ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena kan daya tubuh anak itu belum terbentuk secara sempurna. Oke, baik. Sanitasi higienis juga ya perlu ya yang di rumah, ventilasi, Oke. pintu terbuka saat pagi hari agar udara itu dan sinar matahari bisa masuk. Berarti ini kasusnya kayak vaksin COVID ya dok? Oh iya. Jadi iya, betul, sudah betul. divaksin, banyak yang komplain masih tetap kena Iya. COVID. Padahal bisa jadi saat dia kena COVID, responnya itu lebih imunitasnya lebih tinggi ya dok ya. Iya, betul. Jadi gejalanya lebih rendah gitu. Lebih ringan. Dan betul. Dan banyak faktor juga ya dok yang mempengaruhi keberhasilan suntik BCG ini ya Iya, dok ya. betul. Jadi masih tetap ada persentase seorang anak ini kena Iya. TBC. Oke, betul. Jadi hanya mengeliminasi 80% anak terpapar TBC berat ya. Jadi tetap bisa kena TBC ringan tapi dengan gejala yang rendah. Iya. Mungkin gitu ya dok ya. Nah ada juga nih dok
sobat sehat baja yang suka tanya. Jadi kan kita punya ada ini dok, ada terapi pencegahan dok, terapi pencegahan TBC. Kalau di anak itu namanya profilaksis dikasihnya. Iya, betul. Kalau yang dewasa itu kita kasih INH. Nah sebenarnya seberapa penting sih dok dikasih terapi pencegahan TBC? Padahal kalau kata ibu-ibu mah anak saya kan nggak sakit atau anggota keluarga saya nggak ada keluhan, nggak ada TBC, kenapa tetap dikasih obat gitu? Kenapa dok? Ya, karena 60-80% itu bisa menjaga ya. Iya betul, betul. Seseorang anak itu kita berikan terapi pencegahan ya, Dok? pencegahan itu bukan tanpa alasan. Betul. Biasanya anak tersebut ada dalam lingkungan keluarga atau Anggota keluarga yang terkena TBC aktif. betul. Ya, dengan mantuk positif tapi tidak bergejala. Iya, Itu betul. yang kita berikan terapi pencegahan. Iya. Atau namanya itu TB laten dok. Iya, betul. Ya, jadi TB laten itu mungkin kelihatannya masih nggak ada gejala apa-apa, tapi setelah dimantuk dok, biasanya pasien-pasien aku nih yang di poli TB itu dok, gejala nggak ada, anggota keluarga nih gejala nggak ada, udah di ronsen negatif, Iya. tapi karena kontak erat nih dok sama TB aktif, biasanya si anak-anak aku mantuk nih ternyata hasilnya positif. Itu yang harus dikasih profilaksis ya dok ya. Betul ya. Jadi untuk sobat sehat baja di rumah yang mempertanyakan nih kenapa anak saya sehat atau anggota keluarga saya nggak ada keluhan, tetap dikasih obat padahal yang positif misalnya anggota keluarga lain gitu ya. Jadi jawabannya memang untuk pencegahan ya dok ya. Betul. Dan itu pun pengobatan jangan sobat sehat baja, pengobatannya lama juga loh. Bisa sampai 3 bulan 3 dok. bulan. Iya. 3 bulan nggak boleh putus dok. Nggak boleh putus. Ya, dan minumnya itu sebetulnya kalau untuk dewasa nggak setiap hari, biasanya seminggu itu cuma sekali aja. Tapi yang memang ada beberapa efek sampingnya dok. Nah, efek sampingnya ini nanti kalau misalnya emang sobat sehat baja ada yang merasakan efek samping dari obat pencegahan tuberkulosis ini, boleh banget konsultasi ke sini ya dok ya. Iya. Nanti akan disesuaikan terapinya. Betul. Ya dok ya. Jadi sebenarnya obat tadi TPT tadi atau profilaksis itu berapa persen dok persentasenya Oh, iya. untuk 60-80%. 60-80% ya dok ya. Nah, TBC kita balik lagi ngomongin ke TBC pada anak nih dok. TBC pada anak ini sebenarnya nular nggak sih dok? TBC pada anak kalau yang ringan ya tidak menular. Oke. Tapi yang dengan gejala berat misalnya dia ada batuk-batuk aktif, udah pas di ronsen juga ternyata ada perbecakan yang meluas, mantuk positif, biasanya kemungkinan besar menularkan pada lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Apa anggota keluarga sama tetangga ya berarti nularin ya dok ya. Nah, terus kalau misalnya ada anak nih yang minum terapi nih, misal udah positif TBC nih dok, terus kan minum terapi, ya kan? Sebenarnya nggak cuma anak aja sih, dewasa pun ada keluhan nih dok. Kencingnya warna kuning, kuning pekat setiap kali habis minum obat warnanya kuning. Kan suka panik nih ibu-ibu nih, ya kan? Kenapa nih habis minum obat kok malah kuncingnya jadi warna seperti ini? Itu kenapa dok? Hal bahaya nggak sih? Biasanya suka kita edukasi dulu sebelum pasien tersebut minum obat ya. Sering kita, kalaupun misalnya ternyata kencingnya warna kuning, orange ya, biasanya itu karena efek dari obat rifampicin-nya. Oke. Efek dari obat rifampicin. Oke, baik. Nah, terus kalau waktu yang paling cocok nih buat minum obat TBC itu kapan dok? Pengobatan TBC itu paling efektif pengobatannya pas saat perut sedang kosong. Oke, ya. baik. Biasanya pagi-pagi sebelum pas setelah bangun tidur kita sarankan untuk minum obat. Tapi kalau tidak memungkinkan minum obat saat sebelumnya, pas setelah bangun tidur atau biasanya perut kosong, biasanya kita sarankan 1 jam setelah makan. Oke, baik, berarti boleh ya. Iya. Kalau misalnya ada gejala kayak mual gitu ya, Iya, mual berlebihan atau sampai mengganggu aktivitas, berarti boleh setelah makan ya dok ya. Oke, baik. Nah, terus balik lagi ke pemeriksaan pada anak nih dok. Pemeriksaan tadi kan dokter kan sebutin nih pemeriksaan atau penegakan TBC
diagnosa TBC pada anak tuh kan ada banyak macamnya dok. Ada Ada 4 dari ya? betul, ada dari mantuk tes, ada dari IGRA, terus ada dari TCM atau ronsen. Nah untuk ronsen nih dok, kan banyak banget nih beberapa sobat sehat baja yang kebetulan jadi pasien TB suka pada nanya nih dok, kalau pasien udah mantuk tesnya positif atau udah haknya positif, TCM-nya positif nih dok, perlu nggak sih di ronsen lagi? Iya. Kalau sudah mantuk tes positif, kemudian TCM positif, biasanya kita tidak merujuk untuk pemeriksaan ronsen. Oke. Ya, sudah bisa kita tegakkan diagnosa bahwa anak tersebut menderita TBC. Ya. Kecuali kalau dari gejala-gejalanya nih mengarah ke TBC, tapi kok TCM-nya negatif, Oke. ya. Terus udah gitu mantuknya juga kita sepertinya mencurigakan, biasanya kita rujuk untuk pemeriksaan ronsen, itu pun yang yang menanganinya dokter spesialis anak. Oke, baik. Atau paru. Oh, Ya. baik. Nih kan kita lagi ngerayain Hari TB Sedunia, ya. Sebenarnya bukan sebuah prestasi ya dok. Kalau misalnya di Indonesia tuh sebenarnya sekarang tingkat kedua dok. Oh iya. Dari dunia. Iya. Ya. Sebenarnya dulu nomor 3. Yang pertama itu ada India, China, sama Indonesia. Tapi sekarang China yang tergusur ke bawah. Kita naik ke atas gitu loh. Jadi naik ke atas bukan prestasi Bukan prestasi banget. Jadi memang Indonesia punya target nih dok. Iya. Ada namanya Zero TBC Indonesia. Jadi punya target di 2030 dok. Kita sih harapannya udah nggak ada pasien TBC ya dok. Tereliminasi. Iya betul. Kalau bisa poli TB Iya. di puskesmas tutup aja, karena pasiennya udah kosong gitu ya. Iya. Berharapnya sih seperti itu. Makanya kalau dari puskesmas sendiri atau dari dinas kesehatan dok, kita punya strategi nih. Oh iya, Oke. apa tuh Bu Resti? Strateginya untuk menangani TBC di puskesmas, kalau aku tuh punya kader asmara TB. Oh Ya, iya, mungkin sekarang salah satunya ada yang menonton. Betul. Ya, disapa dulu. Halo Bu Indri. Jadi kader asmara TB-nya itu kita punya di setiap posyandu dok. Kita punya di setiap posyandu Oh iya, satu. kader-kader ya. Bukan kader. Jadi satu. Iya, betul. Iya. Oke, satu posyandu dok ada satu kader Oh, asmara iya. TB gitu. Ada ketuanya. Iya. Namanya Bu Anita. Boleh sapa dulu dong dok. Siapa Halo tahu Bu nungguin. Anita. Jadi satu posyandu punya satu kader asmara TB yang tugasnya insya Allah mulia banget dok, ngebantu pasien-pasien yang positif TBC untuk bisa menjalani pengobatan TBC itu sampai tuntas. Jadi dipantau. Atau kalau misalnya ada pasien nih, kita nggak cuman di screening dari pasien dari puskesmas doang dok. Jadi pasien dari rumah sakit pun itu kalau misalnya masuk ke wilayah kerja baja itu tetap akan kita kunjungin. Dikunjungin gunanya untuk screening yang tadi kita udah bahas ya dok ya, bahwasannya keluarga pasien TB aktif itu wajib banget di screening. Nah, ibu-ibu kader asmara TB ini yang membantu saya khususnya di Puskesmas Baja untuk men-screening anggota keluarga ataupun tetangga saudara yang ada di lingkungan wilayah yang positif TB ini gitu dok. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mempercepat atau percepatan screening supaya biasanya kan banyak loh dok masyarakat nih udah ngerasa gejala Ya, tapi minim informasi. Betul. Ya. Jadi nggak tahu nih harus kemana gitu loh. Nah, kader asmara TB kita yang akan membantu biasanya untuk bisa membawa pasien tersebut diperiksakan di puskesmas gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada sobat sehat baja yang merasakan gejala nih, seperti yang tadi dokter Ida sudah sampaikan, boleh banget ya kesini ya dok. Oh iya. Boleh. Jadi nanti akan kita bantu screening apakah mengarah ke TBC atau bukan gitu ya dok. Syaratnya apa tuh Bu Resti? Syaratnya cuma bawa KTP aja. Kalau punya BPJS, bawa BPJS, nanti boleh mendaftar di loket pendaftaran ya dok. Nanti dari loket pendaftaran akan diarahkan ke Poli TB, mungkin nanti akan bertemu dengan saya. Nanti akan saya bantu untuk screening. Bisa dengan pengecekan sampel dahak, bisa dengan mantuk tes. Nah, cuman khusus untuk mantuk tes dok. Mantuk tes itu kan bentukannya vial dok. Iya. Nah,
vial itu untuk 12 orang, betul. Itu sebabnya teman-teman yang bertugas di berbagai poli nih dok, biasanya akan mengumpulkan nama-nama yang sekiranya akan saya mantuk tes, kemudian nanti nama-nama tersebut akan saya hubungi kembali gitu. Jangan lupa memberi nomor telepon ya Bu Resti. Betul, bukan nomor togel ya dok, jangan dong. Atau nomor undian jangan. Iya, Ya, jangan. harus nomor Nomor telepon. Oke, nomor teleponnya jangan nomor telepon tetangga dok. Nanti takut gak bisa dihubungin, cari nomor telepon pribadi. Marah-marah. Atau kalau misalnya memang nggak punya, ngubungin nomor kader ya dok. Iya betul. Alangkah baiknya nomor kader ya Bu Resti. Iya betul. Boleh kalau misalnya emang sobat sehat baja ada yang berkendala tentang telepon genggam, boleh banget cantumin nomor kader ya dok ya. Jadi nanti kita bisa hubungi sesegera mungkin untuk dimantuk tes. Biasanya sih dok, saya punya dalam beberapa waktu misalnya sudah terkumpul 12 orang akan saya telepon. Nanti akan saya tentukan harinya untuk mantuk tes di puskesmas gitu. Itu pun kalau lagi ada PPD-nya. Karena kebetulan tuh memang susah. Nah di rumah sakit pun dok biasanya jarang dimantuk. Karena mantuk itu memang jadi programnya puskesmas. Sedangkan kita juga kan nasional nih, pemerataan nih obatnya. Jadinya kadang ada, kadang enggak. Tapi tetap kita akan tampung ya dok ya. Namanya, nomor teleponnya boleh dikasih ke kader supaya nanti bisa dihubungi. Tapi Gitu. gratis kan Bu Resti? Gratis. Masalahnya TCM dan mantuk itu mahal. Mahal Iya, banget, mahal. Kita berikan banget. secara gratis ya Bu Betul, Resti ya. betul. Gratis, ini nggak ada pungutan biaya apa-apa. Yang penting memenuhi syarat dok. Iya, betul. Ya, memenuhi syarat. Contohnya nanti kan di loket akan ditanyakan ya domisili atau misalnya BPJS gitu. Nanti dipenuhi aja syaratnya dari loket. Nanti loket akan antarkan ke Poli TB. Tapi kalau yang nggak punya BPJS boleh kan Bu Resti? Kalau tinggal di wilayah kerja baja boleh Boleh banget ya? Dok. Boleh banget. Misalnya sobat sehat baja ada yang terkendala untuk datang ke puskesmas, balik lagi tadi dok, boleh banget hubungin kader Asmara TB kita ya. Iya. Nanti kader TB kita yang akan bantu sobat sehat baja untuk bisa dapat penanganan di puskesmas gitu dok. Iya. Nah dok, aku punya ini dari TB itu ada namanya slogan TOS TB. Tahu nggak dok? Iya. TOS TB apa? Apa tuh ya Bu Resti ya? TOS TB itu ada singkatannya dok. Temukan, obati, sampai sembuh. Iya betul Gitu. Temukan, obati sampai sembuh. Jadi nggak cuma ditemukan, tapi diobati. Nggak cuma diobati, tapi harus sampai sembuh. Gitu loh dok ya. Jadi Itu kader makanya ada kader Asmara TB ya Bu Resti betul, ya? betul untuk Sebagai mantau ya dok. perpanjangan tangan Betul, Puskesmas. betul. Jadi kader Asmara TB kita yang akan mantau terus sampai nanti selesai pengobatan. Misalnya saya juga kehilangan pasien nih dok. Nanti biasanya ibu-ibu kader yang bantu untuk meng-cross check apakah ada salah satu warganya yang terkena TB terus nggak melanjutkan pengobatan di puskesmas itu gitu ya. Boleh kita coba tos TB ya dok. Oke. Nanti kalau misalnya aku bilang tos TB, dokter jawabnya temukan, obati, sampai sembuh. Boleh? Sobat sehat baja di rumah juga boleh ikutan ya. Bareng-bareng ya. Oke, Ya. kita hitung ya. 1, 2, 3. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Nah, jangan lupa kalau misalnya sobat sehat baja mau ada yang ditanyain, Iya. ya nanti boleh hubungin, kita punya Instagram dong. Iya. betul. Barangkali belum follow ya kan, boleh di follow dulu Instagram kita. Boleh tanya di Instagram kita di @bajapuskesmas. Itu adminnya super gecek ya. Langsung bales, langsung ditanggapi ya. 24 jam nonstop. Nanti abis ini aku dikeroyok dok sama adminnya dok, nggak apa-apa ya. Untuk melayani sobat sehat baja boleh banget tinggalin DM di Instagram kita atau boleh langsung datang ke puskesmas ya dok ya. Nanti boleh bisa konsultasi langsung ke dokter Ida ataupun ke saya juga boleh. Gitu Tapi ya, Dok. kalau misalnya belum dijawab, sabar. Iya Kerja betul ya. benar. Takutnya nanti nge-DM terus ya kan, Iya, ternyata betul. numpuk terus jadi nggak kebaca gitu ya. Jadi jangan lupa nanti tinggalin pertanyaan di DM Instagram kita @bajapuskesmas atau langsung datang ke puskesmas gitu ya. Iya. Nanti video ini bakal ada di di kolom ini kita ya, YouTube kita ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Buat sobat sehat baja yang sebelumnya belum nonton, itu ada pembahasan tentang PHBS sih dok, Ada. sama Iya. kapus tercinta kita Betul. ya.
ada sama dokter Eni dan Ibu Yuli. Oke, Bu Yuli tentang PHBS. Jadi buat sobat sehat baja yang belum nonton dan belum tahu tentang PHBS itu apa, boleh balik lagi ke YouTube channel kita, nanti di situ ada videonya. Itu ya. Oke, Dokter Ida, terima kasih banyak infonya. Ya, terima kasih Bu Resti. Nanti boleh sering ketemu ya buat konsultasi Ya. ya. Oke. Kalau gitu kita pamit undur diri ya. Sekali lagi ya, Dok. Tos TV ya, Ya. biar nggak lupa. Oke. Betul. Tos TV, temukan, obati sampai sembuh. Dadah.